Ini ya. Kemudian ada yang kedua, ini ada semua sama ya. Cuma bedanya adalah di bulan activity-nya. Tadi ini ada bulan. Ya, ini jadi silakan nanti diikuti oleh adik-adik semua. Ini ya tadi yang perlu sampaikan ya adalah singkatannya langsung saja. Jadi Anda ini contoh kakak-kakak adik-adik yang mengikuti aktivitas Zoom, aktivitas ya magang begitu di ini kalau ini dari D4 Tata Boga. Ya, Tata Boga ini di Jepang, kemudian ada di Tata Busana Malaysia, kemudian ini activity ya selama mengikuti magang. Ini kalau ini contoh untuk PNP. Jadi ya kemudian yang kedua ini, nah ini ya. Jadi seperti skenario yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi mitra adik-adik itu ada di perusahaan swasta. Contohnya ini ya, perusahaan swasta itu termasuk nasional, kemudian multinasional, UMKM atau startup dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu perusahaan nirlaba. Kemudian yang ketiga ada institusi organisasi multilateral. Kemudian yang keempat adalah lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD. Salah satunya ini nanti adalah PLP ya, termasuk di lembaga ini. Jadi ini semua masuk dalam cakupan magang adik-adik ya. Nanti saat Anda mendaftar ke Sipintar, itu Anda akan dihadapkan pada pemilihan ini. Perusahaan institusi yang bukan institusi yang mitra yang Anda pilih itu masuk ke kategori mana? Misalkan sebentar. Yang tadi ya, misalkan tadi di masing-masing misalkan di UPT gitu ya. Nah, itu kan kalau masuk pemerintahan berarti masuk lembaga pemerintah gitu. Itu ada klik kemudian disampaikan UPT apa gitu ya. Di konversinya menyesuaikan itu. Nah, ini salah satu contoh ya adik-adik ya. Nah, ini tadi coba kita ilustrasikan supaya adik-adik mudah untuk bisa ini ya menangkap gitu ya. Jadi kalau perusahaan swasta ya, ini tempat magangnya itu dikelola dan dimiliki dan dikelola oleh non pemerintah ya. Jadi adik-adik bisa ke perusahaan nasional, multinasional, UMKM maupun ke startup. Jadi contoh prodi-prodinya misalkan kalau Anda dari teknik informatika, kalau mini projectnya Anda itu mengembangkan website gitu ya di lembaga X ya. Nah, itu Anda bisa masukkan nih mini projectnya itu apa kebutuhan mitra di sana. Kemudian Anda mendesain selama 2 bulan atau 4 bulan aktivitas yang nanti luarannya adalah website misalkan. Nah, itu adik-adik bisa menuliskannya dalam laporan akhir dan surat pernyataan dampak ya. Kemudian contoh kegiatan magang apa sih gitu ya. Nah, misalkan Anda dari akuntansi, misalkan Anda di bank mana misalkan ya, atau di konsultan pajak yang mana. Nah, itu adik-adik misalkan nanti di mini projectnya itu misalkan laporan penjualan itu dibuat dalam bentuk yang kekinian, misalkan web dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda membuat inovasi-inovasi yang itu menguntungkan tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk UNESA, tapi juga untuk mitra gitu. Jadi mitra memang memiliki permasalahan yang itu dibantu oleh adik-adik semuanya. Nah, kemudian di sela-sela itu Anda juga diminta oleh mitra, Mbak, Mas, tolong kelola media sosial. Tadi itu adalah tugas tambahan yang memang real dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di bawah bimbingan industri tadi ya. Kemudian desain promosi ya, kalau itu memang di lembaga-lembaga yang startup gitu ya, atau UMKM gitu ya. Kemudian input data pelanggan, bantu proses produksi dan lain sebagainya. Ini adalah perusahaan swasta ya. Kemudian kalau perusahaan nirlaba itu lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan gitu ya. Jadi fokus pada pelayanan sosial, pendidikan, ini lebih sangat mendukung SDGs sekali ya. Kesehatan, kemanusiaan, atau pemberdayaan masyarakat ya. Contohnya kesehatan masyarakat, Anda ikut di Yayasan Edukasi Kesehatan baik nasional maupun internasional gitu ya. Seperti kemarin di FEB, kemudian di FMIPA, kemarin ada ISEC gitu ya. Dan itu kan ada magang-magang ke luar negeri yang orientednya adalah ini. Nah, maka adik-adik bisa ikut nih. Nah, tapi kalau ke luar negeri ya, adik-adik bisa menggunakan
entah dari UNESA Global Engagement, kalau ada itu ada diikut, atau Anda semua menggunakan pembiayaan secara mandiri ya. Ya, kemudian ada ILCOM, misalkan Anda yang ikut NGO kampanye sosial, kemudian dari psikologi Anda ada pendampingan kelompok rentan. Nah, ini kemarin kami diskusi dengan pemerintah Surabaya, nanti ini dibutuhkan mahasiswa psikologi ya untuk magang di salah satu sana, nanti suratnya akan kami sampaikan kepada Ibu Kaprodi begitu. Kemudian Anda mendampingi masyarakat, membuat kelola database penerimaan manfaat, kemudian di samping itu Anda melakukan kampanye publik, nah itu termasuk dalam bagian activity ya, kegiatan magang. Kemudian kalau di institusi atau organisasi multilateral, apa yang akan dilakukan nih gitu ya? Organisasinya seperti apa? Yaitu adalah organisasi yang melibatkan kerjasama antar negara atau lembaga internasional. Jadi bergeraknya adalah di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan atau kemanusiaan ya. Jadi ini butuh misalkan dari hubungan internasional gitu ya. Nah, ini kerjasama dengan lembaga global atau regional. Kemudian kalau itu dari yang berhubungan dengan lingkungan gitu ya. Nah, Anda bisa menjadi konservatoris ya atau yang menangani terkait konservasi dan sebagainya. Contoh kegiatannya apa? Misalkan Anda membuat misalkan kalau dari FPS gitu ya, dan kajian Anda menerjemah dokumen. Nah, itu monggo, itu adalah aktivitas yang memang sudah dikoordinasikan dengan mitra dan mitra ACC bahwa aktivitas itu mendukung gitu ya, upaya mendukung kelanjutan dari perusahaan tersebut. Kemudian kalau ini adik-adik kegiatan ini kalau nanti ya secara detail akan disampaikan oleh Pak Rusli setelah Bu Dwi nanti ya, saya menyampaikan terkait kegiatan lapangan persekolahan, misal satunya yang ada di pedoman ini kita cuplikan di sini. Ya, Anda melakukan observasi kelas, Anda melihat budaya sekolah, kemudian juga mempelajari modul dan lain sebagainya dari administrasi sebagai seorang guru, kemudian Anda interaksi dengan sekolah, ya komunikasi dengan semua aktivitas yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, Anda juga melakukan micro teaching, ya, dan pendampingan siswa, misalkan di ekstrakurikuler itu biasanya teman-teman PLP itu best practice-nya di sana. Jadi bisa turun langsung di sekolah gitu ya untuk melakukan aktivitas yang berdampak pada sekolah maupun pada mahasiswa itu sendiri. Ada yang sampai lanjut ke tugas air dan sebagainya. Ya, nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Rusli ya. Ini contoh yang program magang yang luar negeri. Ini kemarin dari sastra Inggris, ini di sekolah yang ada di Perancis. Ini Mas ya, Masnya. Kemudian kalau ini di Komoda, ini sudah Pak dari Jepang. Ini dari manajemen pendidikan ya. Magang di luar negeri, tapi di lembaga-lembaga seperti itu. Bentar aja. Ya, kemudian, nah ini ya, semua aktivitas kegiatan mobilitas akademik, ya entah bentuk programnya apa yang Anda pilih, semua mendukung SDGs-nya UNESA, ya. Nanti ada pilihan di sana saat Anda mendaftar nanti itu masuk mendukung SDGs yang mana, ya. Ini disarankan memang 1, 4, 5, 8, 17, namun tidak menutup kemungkinan Anda semua masuk di misalkan Anda magang dengan mitra-mitra yang itu berhubungan dengan kelautan gitu ya, di dinas kelautan misalkan Anda diajak survei ke Pantai X gitu, melakukan aktivitas pengabdian misalkan di sana, maka masukkan aja, itu memang mendukung ekosistem laut kita. Berarti SDGs-nya adalah 14. Jadi mini project yang dikembangkan ya, selain berdampak nyata memang untuk masyarakat, untuk Anda semua maupun untuk mitra itu sendiri juga mendukung keberlanjutan ya SDGs. Ya, otomatis harus yang relevan, berdampak, kolaboratif, berkelanjutan dan terukur. Ya, semua terukur dari apa? Dari evaluasi. Kemudian ini ya, alur permohonan ini sudah tidak asing, di media sosial kami sudah disampaikan, adik-adik pun per hari itu banyak ya yang mengirim ke kami pun sudah langsung membawa ke email adik-adik masing-masing. Kadang per hari, kadang di hari-hari tertentu saat kami sinkron, ya validasi dan sinkron itu error ya.
Nah, itu kami biasanya tunda besoknya gitu ya. Jadi itu nanti adik-adik bisa mendapatkan surat permohonan resmi langsung dari kami yang sudah ditandatangani oleh Ibu Direktur ya. Meskipun jam operasionalnya itu kami tulis jam 8 sampai 16, tapi adik-adik coba cek judul email adik-adik itu di jam berapa? Kadang jam 12 malam ya. Ini senyandaknya kita melakukan aktivitas itu per hari. Kadang ya subuh jam 3 itu kalau ada dilihat ya adik-adik nge-reply Bu Dwi itu, terima kasih Bu suratnya gitu ya. Jadi banyak aktivitasnya yang adik-adik lakukan. Sebentar adik-adik. Ya, kemudian ini ya aktivitas ya yang dilakukan. Jadi antara aktor ini maksudnya stakeholder-nya ya, ada kami yang di subdivisi akademik, kemudian ada koordinator prodi, ada dosen DPL, ada mahasiswa, ada mitra industri, kemudian ada evaluasi dan penutupan maksudnya ya. Jadi program magang itu berjalan secara kolaboratif ya, seperti hashtag kita yang luar biasa, bersama bisa bekerja sama. Artinya apa? Bersama kok tanpa bisa berkolaborasi dan bekerja sama itu nih tidak akan bisa saat ini. Jadi lompatan yang sekarang ini luar biasa dari activity adik-adik melakukan kegiatan mobilitas akademik itu memang membangun yang dulunya kita itu jauh dari industri, kita jauh dari UMKM, dengan hadirnya pembelajaran di luar kampus itu Anda terasa dekat. Kita akui itu adik-adik ya. Kemudian ini nanti bisa dipelajari di buku pedoman ya, akan dijelaskan nanti. Kemudian ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Rusli ya untuk PLP. Kalau PLP tidak akan sudah detail ya, mitra-mitranya Pak Rusli itu sudah men-setting selalu sekolah-sekolah. Kemarin itu ada 41 sekolah, itu sudah disiapkan oleh UNESA. Ya adik-adik tinggal war ya sesuai dengan yang beliau misalkan hari ini war jam 12 malam. Nah, tapi Anda harus siap-siap. Ya, biasanya Pak Rusli, Pak Jek itu menangani sekolah adik-adik yang salah memilih sekolah, misalkan nggak mau di Magetan, Anda milih di Magetan, ngekliknya itu di Magetan, gitu ya. Jadi untuk magang yang pendidikan ini sudah memang mitranya sudah banyak ya, karena adik-adik bisa berkolaborasi di sekolah itu tidak hanya dari biologi, misalkan tidak hanya dari pendidikan biologi, tapi di sana ada matematika, fisika, kimia jauh lebih mudah ini. Beda dengan yang magang non kependidikan tadi, karena multi ilmunya itu banyak dan kita belum bisa menyediakan sebanyak itu adik-adik ya, karena kan kompetensinya tadi kan beda-beda ya, nanti singkat nanti disampaikan ya. Kemudian alur permohonan proposal berdampak ini ya. Jadi setelah Anda, adik-adik semuanya, itu mendapatkan surat permohonan, surat keterangan, ke mitra itu jangan hanya membawa surat keterangan aja. Tapi Anda sudah membawa rencananya apa ke sana. Ya, itu survei pertama nih, observasi pertama. Misalkan ketemu dengan salah satu staf di sana. Bu, ada lowongan tidak? Ini Anda mau menyerahkan nih, surat permohonan magang di mitra X gitu. Setelah itu, Anda tanya, oh ada lowongan Mbak di bidang ini. Nah apa Bu? Ditanya. Tanya balik di sana. Lebih baik memang bertemu langsung adik-adik Anda memberikan surat itu langsung ke mitra. Kalau mitranya memang maunya di email ya email. Kalau Anda di Magenta biasanya kan langsung online tuh ya. Anda mengirim nanti lolos tidaknya itu Anda mendapatkan informasi. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak hal Anda harus menulis proposal berdampak. Lain banyak yang tanya sudah di call center kami itu ya, kami jawabnya satu ya. Di call center ada yang tanya kemarin, kalau kami magang di satu mitra itu ada 5 orang gitu ya, admin gitu. Kemudian apakah proposalnya itu bareng-bareng? Oke, kalau untuk melamarnya boleh proposalnya bareng-bareng. Tapi untuk mini project berdampaknya sesuaikan sendiri individu dengan bidang-bidang yang tadi itu sudah disampaikan sejak saat Anda melakukan observasi. Jadi memang lebih baik awalnya itu Anda melakukan observasi dulu nih dengan mitra-mitra itu. Ya, kemudian di dalam ini nanti aja Anda tidak usah bingung dulu template proposalnya mana, jangan dulu. Itu nanti ada sesinya di pelatihan dasar itu Bu Dwi, Pak Rusli, Pak Suprianto, Pak Jeki akan menjelaskan
secara detail per bab-babnya. Ya, jadi kalau Anda tidak hasil rugi dan aktivitas perencanaan program Anda akan terganggu gitu ya. Jadi adik-adik ikuti tangganya. Kakak-kakak duta itu selalu sudah membuat informasi kekinian yang luar biasa ya, di TikTokin, di apa itu, untuk membuka adik-adik literasinya supaya meningkat begitu ya adik-adik ya. Kemudian ini nanti ada korelasi program mobilitas akademik dengan konversi mata kuliah. Ini yang kami berkolaborasi karena kami ada di bawah Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan, di bawah subdivisinya pembelajaran itu kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu pimpinan prodi juga. Nah itu per prodi ya adik-adik itu pasti berbeda ini ya, punya kasar-kasar sendiri. Mata kuliah konversinya itu sudah mendukung CPL, capaian pembelajaran lulusan prodi. Bapak Ibu Korprodi itu sudah men-setting di kurikulumnya. Kalau Mas Raffi misalkan ya, Mas Raffi magang di Mitra X, oh ini berbau manajemen gitu ya, maka konversinya disesuaikan nih apa. Nah itu Bapak Ibu tim kurikulum prodi, Bapak Ibu koordinator prodi sudah bisa memetakan itu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Tapi adik-adik harus menuliskan apa mata kuliah konversi yang mendukung aktivitas magangnya. Itu di proposal dituliskan. Rencananya ingin ini, ingin itu, akan itu, sesuai dengan proposal berdampaknya. Ya. Setelah itu, ya melakukan Anda di laporan akhir nanti ada bukti-buktinya. Nah itu sudah dilakukan oleh dua angkatan kakak tingkat ini ya, semester kakak-kakak adik-adik ya. Nah kita memang berusaha meningkatkan kualitas, tidak hanya kuantitas, tapi kualitas adik-adik saat terjun berkolaborasi dengan mitra itu ini. Nah ini ada surat berdampak ya. Nanti ada nomor PKS ya yang Anda akan lakukan bersama tim itu didaungi hukumnya. Kemudian Anda melakukan aktivitas yang berdampak gitu ya untuk kegiatan ini. Ya, kemudian ini hal penting ya, ini kemarin kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu DPL, calon DPL-nya adik-adik ya. Otomatis kalau magang, adik-adik jangan salah pilih. Ya, kalau magang non kependidikan, misalkan Mas Raffi tadi ikut Bu Dwi, maka Mas Raffi harus milih nih. DPL-nya yang diklik adalah Bu Dwi, jangan keliru. Nanti Bapak Ibu Korprodi akan kesusahan men-tracking Mas Raffi ini ikut DPL siapa, gitu ya. Kemudian PKS ini dibuat bersama untuk mahasiswa yang magang di lokasi yang sama, meskipun Anda berasal dari prodi yang berbeda. Ini nanti PKS ya, bersama-sama saat Anda sudah terjun di mitra. Tapi kadang ada mitra yang tidak ini ya, tidak ACC gitu ya, itu tidak ada masalah, nanti dikomunikasikan saja dengan DPL-nya masing-masing ya. Kemudian adik-adik, pastikan kami selalu mengingatkan, sudah membayar UKT karena kegiatan mobilitas akademik ini tidak ditabung. Jadi meskipun Anda sekarang sudah magang, nanti Desember itu belum bayar UKT, Anda menuntut untuk dikonversi, kami mohon maaf, ini sudah kami sampaikan di awal, kami tidak bisa melakukan rekognisi. Ya, jadi dipastikan, ya meskipun nanti Anda baru bisa misalkan ya pada penundaan UKT, kemudian Anda melakukan baru bisa membayar misalkan di penurunan UKT keberapa September misalkan, tidak ada masalah. Yang penting Anda sudah akan membayar tadi, nah baru Anda bisa sudah membayar, baru Anda bisa melakukan aktivitas itu gitu ya. Nah ini ya, nanti sistem mobilitas akademiknya kita, nanti saat sesi-sesi pelatihan dasar, adik-adik kalau sudah membayar UKT itu sudah bisa ini. Kemarin Bu Dwi itu sudah membatalkan berapa ya, angkatan 2024 yang mendaftar gitu ya, secara tidak ada yang kepencet karena dibuat mainan adiknya gitu ya. Sehingga ini kami harus menghapusi nih, yang angkatan 2024 tiba-tiba mendaftar by sistem gitu ya. Bentar ya adik-adik ya. Ini Pak. Kemudian ya adik-adik ya, itu untuk sistem mobilitas kita nanti secara bertahap, nanti kita akan sampaikan itu. Nah ini ya, nanti setting kelompok disi pintar, ini dilakukan oleh DPL. Jadi ini maksud Bu Dwi tadi. Kalau Anda sudah diminta, ini contohnya, biologi 1 dengan Profida, maka Anda harus
saat mendaftar itu klik Profida gitu ya. Jangan Anda memilih Pak Erlik misalkan. Jangan, karena setting DPR sudah ditentukan Anda DPR-nya siapa. Ya, ini nanti ada di sistem adik-adik. Adik-adik tidak usah cemas saat ini. Saat ini fokuslah pada mitra-mitra yang menjadi tujuan adik-adik semuanya ya. Oke. Kemudian adik-adik ya. Nah, ini ya contohnya logbook activity tadi ya. Jadi ini misalkan magang di UPT Budidaya Air Payau dan Laut. Nah, saat ini ya Mbaknya ini tanggal 9 Februari saat sosialisasi atau saat mengikuti saat magang di sana itu tanggal 6 itu perkenalan magang. Nah, disampaikan nih apa yang dilakukan. Ada bukti fotonya. Harus ada bukti fotonya yang diinsersikan di sana. Nah, ini baru DPR-nya melakukan validasi. Nah, ini ya. Nanti adik-adik akan melakukan ini. Jadi, mohon dipastikan setiap learning hours pembelajaran itu sudah disampaikan oleh adik-adik semuanya. Ya, jadi harus selangkah depan. Ya. Nah, ini mini project berdampaknya tadi ya. Dari masalah mitra ke solusi yang terukur. Jadi, memang disarankan lebih baik tadi saat observasi, saat Anda semua memberikan surat permohonan ke mitra, Anda juga berkomunikasi, jangan hanya menaruh di resepsionis saja terus kalian tinggal, itu tidak bagus. Jadi mulailah sekarang peka untuk mulai berani berkomunikasi dengan mitra-mitra tadi adik-adik ya. Jadi identifikasi mitranya, pemetaan masalahnya, analisis akar masalahnya apa yang ada di mitra, kemudian Anda merancang solusi lewat mini project berdampak tadi ya. Kemudian Anda melakukan implementasi terbatas misalkan, kemudian ada evaluasi dampaknya karena di laporan akhir nanti ada ukuran dampak apa yang bisa Anda insersikan, kemudian Anda melakukan laporan dan autentifikasi itu ya. Kemudian adik-adik selanjutnya ini ya peran stakeholder ya, siapa-siapa sih pihak yang berkaitan dengan itu ya, ada koordinator prodi ya. Kemudian ada kami di Direktorat Mobilitas Akademik, kemudian ada DPL, kemudian ada mahasiswa, dan ada mitra. Ya. Sistemnya apa? Ya Melisa. Klik Melisa di akademik adik-adik itu, Melisa, kemudian klik si pintar kalau itu memang magang. Kalau Ella, itu untuk PLT ya. Kemudian etika dan kunci sukses ini ya. Ya, jadi profesional pasti Anda akan belajar itu, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian Anda komunikasi yang santun ya. Ini kemarin yang menjadi PR kita di mobilitas akademik ya. Adik-adik itu kurang peka, sama sekali kurang peka ya dengan mitra. Jadi kalau mitra, kalau itu tidak berhubungan dengan kinerja adik-adik misalkan, tapi Anda itu sebagai aktivitas muda yang luar biasa, jadi adik-adik harus peka apa yang bisa dibantu. Nah itu harus sigap begitu adik-adik ya. Nah ini nanti akan diperkuat saat Anda di pelatihan dasar ya. Komunikasi itu yang baik itu seperti apa saat Anda berkolaborasi dengan industri, dengan mitra. Ya, jadi ini ada quote dari kami nih ya. Jadi magang yang baik itu bukan yang selesai pokoknya 20 SKS, pokoknya 10 SKS. Tetapi Anda meninggalkan pembelajaran ya bagi mahasiswa dan manfaat yang dapat diteruskan oleh mitra. Jadi berkelanjutan, mini project-nya nanti digunakan harapannya ya, digunakan secara berkelanjutan oleh mitra gitu ya. Jadi ada best practice-nya gitu ya. Kemudian monitoring, evaluasi dan waran. Jadi ada logbook harian, kemudian ada monitoring dengan DPL ya. Kemudian ada supervisi dari DPL ya. Mungkin yang secara langsung hadir ya, berkolaborasi dengan mitra. Kemudian laporan akhir ya. Kemudian presentasi akhir ya. Kemudian ini ada sertifikat ya. Ini baik opsional maupun pernyataan dampak gitu ya. Kemudian luaran utama ini ada logbook, ada laporan akhir, presentasi dan pernyataan dampak yang itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Ya ini ada semacam ini. Kemudian ini untuk monitoring dan evaluasi tadi ya. Jadi ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan ada pelaporan. Kemudian penilaian akhir ya. Ini kemarin saat kami melakukan supervisi ini disampaikan oleh mitra. Saat Anda pertama kali magang, bawa komponen penilaian magang itu apa saja supaya mentor itu tahu apa-apa yang dinilai.
Nah ya, jadi saat pelatihan dasar nanti kami akan share semua informasi terkait penilaian. Jadi penilaian magang, kemudian penilaian PLP, apa aja yang harus dinilai oleh DPL, apa saja yang harus dinilai oleh mentor, itu harus dilakukan. Jadi ini, Bapak Ibu sudah ke sana, Bu? Bapak Ibu sudah ke sana semua, iya. Saya mendayi sosialisasi. Oke, ya. Oke, jadi posisi nilainya seperti ini. Jadi 30% nanti laporan akhir, 20% penilaian mitra, 10% presentasi akhir, kemudian 25% adalah proyek yang dikerjakan. Ini untuk penilaian evaluasi program 2 SKS adik-adik ya. Jadi ini sudah ada formnya semua. Jadi adik-adik tinggal menyesuaikan itu. Ya, disampaikan ke mitra, Bu, saya ada penilaian ini. Supaya mitra tidak kaget tiba-tiba disuruh memilih gitu ya. Nah, ini contoh ya aplikasi Kinobi ya. Nah, ini Kinobi juga masih bekerja sama dengan kita ya. Nanti adik-adik bisa mencari lowongan ya di Kinobi ini, http UNESA Kinobi ID ini ya, lowongan mitra yang bisa Anda pilih. Nah, ini Budi coba sebagai mahasiswa ini ya. Ya, kemudian ada informasi kalau ada, ini adalah update lowongan magang ya. Lowongan magang yang itu sudah bekerja sama dengan UNESA. Ya, jadi Anda bisa kalau misalkan dari manajemen itu bisa klik di sini, Anda mengikuti mana saja misalkan. Kemudian dari Magenta ada BUMN, kemudian dari Dinas Provinsi Jawa Timur ya. Ini Kinobi maupun magang mandiri gitu. Ya. Ini contohnya kalau di kampus Merdeka. Nah, ini adik-adik ya. Segala informasi ada lowongan apa selain di IG, kemudian selain di saluran gitu ya, kemudian selain di media sosial kami yang lain, TikTok gitu ya, kami sudah menginformasikan di website ya, di website MPKM Unesa Asia IT ya. Ini contohnya misalkan kalau tadi di Kinobi Portal itu adik-adik ada memilih nih internship lowongan di mana atau paid atau tidak, berbayar atau tidak, itu di sini ada informasi ya. Beberapa mitra sudah memberikan lowongan, itu sudah kami share ke adik-adik mahasiswa ya. Nanti di sistem kita, Melisa, itu sudah bisa kalau ada lowongan ini, nah itu nanti bisa kita aplikasikan, cuma sekarang belum bisa kita tampilkan ke adik-adik karena masih di periode genap 2025-2026 ya, ditunggu. Nah ini contohnya nih, lowongan-lowongan ya, yang karena kita sudah berkolaborasi dengan Kinobi, ya, jadi ini adalah kalau adik-adik misalkan rumahnya di Jakarta, nih bisa ikut nih sales support intern. Kemudian Anda misalkan ingin keluar negeri, nah bisa ikut ini kalau secara mandiri ya, atau yang di situ bisa. Ini kan adik-adik bisa nih melakukan activity pelajaran di sana ya. Nah, ini misalkan kalau dengan Kinobi tadi ya, di TNI misalkan ada yang domisilinya di Jayapura, Anda bisa melakukan aktivitas itu ya. Kemudian kalau dengan pemerintah Surabaya adik-adik ya, ini sudah ada Surabaya single window, jadi adik-adik silakan nanti kalau layanan PKL itu Anda klik layanan PKL itu, cek permohonannya, masukkan surat permohonan yang sudah dibuat di mobilitas akademik, kemudian Anda unggah, proposalnya diunggah, nanti akan ada verifikasi dari Surabaya single window ini ya. Kemudian ini ya, di Surabaya single window itu juga sudah ada template ya. Ini template-nya berbeda dengan template kita saat ini ya, melakukan activity saat pelatihan dasar. Jadi Anda kalau saat mendaftar saja gunakan template-template ini ya. Misalkan Anda mau magang gitu, upload saja file sesuai dengan template yang diminta oleh beberapa organisasi itu sendiri ya. Nah, ini contohnya yang Bali ya. Kemudian ini AIESEC tadi ya, adik-adik ya. AIESEC juga membuka lowongan untuk magang ke luar negeri. Jadi Anda semua bisa kepo-kepo kalau misalkan memang punya rezeki yang lebih, mau magang di Filipina ya, mau magang di Singapura, itu adik-adik bisa mengikuti aktivitas ini. Jadi Anda bisa berkolaborasi dengan AIESEC ini secara mandiri, berapa bulannya nanti bisa mengikuti aktivitas itu ya. Ini website kami ya, di sini ada customer satisfaction survey atau layanan ini Anda bisa klik ya, kemudian nanti Anda mendapatkan layanan itu ya. Mungkin itu yang bisa
disampaikan, mungkin Pak Rusli ya bisa menambahkan terkait dengan PLP ya Pak Rusli. Mungkin sedikit saja ya Bu Dwi ya. Saya Iya, tidak Pak Rusli. mungkin tidak pakai tampilan ya dengan rekan mahasiswa ya. Karena kan memang terkait dengan PLP ini kita rencanakan di semester 6 ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi untuk angkatan 2024, nah sekarang fokus dulu ya ke kegiatan yang lainnya, terutama kalau yang magang ini boleh ya Bu Dwi ya diambil untuk angkatan 2024 gitu ya. Walaupun memang prioritasnya mungkin di kegiatan yang lain ya, tapi teman-teman yang PLP nanti Bapak akan memberikan lebih detail saat Anda di semester 6 ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi ada di semester 6, tadi sudah Bu Dwi spill sebenarnya ya, berkaitan dengan flowchart-nya yang PLP, mungkin yang perlu ditegaskan micro teaching-nya ya rekan-rekan mahasiswa ya. Karena kalau Bapak lihat kan micro teaching kebanyakan juga akan diambil teman-teman di semester ini, terutama yang prodi-prodi yang masih melakukan atau akan melakukan 10 SKS ya. Jadi micro teaching-nya itu dipegang ya rekan-rekan mahasiswa ya. Artinya micro teaching itu minimal memperoleh nilai B ya. Ingat-ingat ya teman-teman pendidikan ya. Karena kalau micro teaching Anda B minus ya itu harus mengulang ya Mas Vito ya. Jadi Mas Vito kan juga dari pendidikan ya. Jadi teman-teman yang dari pendidikan pasti sudah tahu bahwa memang micro teaching merupakan salah satu syarat utama ya yang rekan-rekan mahasiswa harus dapatkan minimal B ya. Untuk teman-teman pendidikan pasti tahu ya mata kuliah micro teaching ya, karena semuanya pasti mendapatkan mata kuliah micro teaching gitu ya. Terkait dengan SKS juga sama ya rekan-rekan mahasiswa ya, dari SKS itu minimal 80 SKS dan nanti kan semester 6 ya pasti tercapai ya 80 SKS. Kemudian IPK juga minimal 2,75 ya rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Jadi terkait dengan PLP itu mungkin yang sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang magang non kependidikan, itu ada di mata kuliah micro teaching ya yang minimal B, kemudian juga terkait dengan IPK ya 2,75 ya, dan itu dilaksanakan di semester 6 dan sistemnya nanti tidak milih sendiri ya atau ngelamar sendiri tadi ya, tapi sekolah-sekolah mitranya sudah dijaring ya oleh DPTP semuanya, dan nanti rekan-rekan mahasiswa melakukan war bersama-sama, dan tentu nanti akan kami info ya di semua kanal-kanal yang ada di mobilitas akademik ya, dan itu masih dilaksanakan nanti tahun 2027 ya rekan-rekan mahasiswa ya. Sekarang kan tahun 2026. Tapi rekan-rekan mahasiswa tadi dilihat lagi terkait dengan mata kuliah apa? Micro teaching-nya gitu ya, terkait dengan IPK-nya, terkait dengan SKS-nya, dan kalau angkatan 2023, 2022 itu kan kadang-kadang ada yang mengulang gitu ya, itu diperbolehkan ya. Jadi kami layani khusus pada periode dasar ini nantinya ya. Tapi untuk angkatan 2024 semuanya berlaku sama ya, akan dilakukan pada semester 6 ya, secara bersamaan. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan PLP ya rekan-rekan mahasiswa semuanya, itu harap bisa dipersiapkan. Dan juga mata kuliah kependidikannya juga dicek ya. Kan ada misalkan dasar-dasar pendidikan, media pembelajaran itu juga wajib lulus ya. Apakah Anda dapat C, apakah dapat B+, B-, ya itu nggak apa-apa ya. Yang penting sudah lulus ya mata kuliah kependidikannya ya. Tapi yang kami highlight, kami beri apa garis tegas gitu ya, di bold itu terkait dengan micro teaching-nya tadi ya, itu minimal mendapatkan B ya, angkatan 2024 tolong bisa dipahami semua ini. Oke, mungkin itu tambahan dari saya Bu Dwi terkait dengan PLP. Kita kembalikan ke MC langsung ya Bu Dwi ya, biar segera tanya jawab nih. Okay. Atau ada tambah lagi dari Bu Dwi, monggo. Sampun Pak Rusli. Ya silakan teman-teman MC tadi, Mas Vito atau siapa yang masih ada di sini, silakan. Ya Bapak. Terima kasih kepada Ibu Dwi dan Bapak Rusli atas penyampaian materi pada Mas Vito mohon izin sebentar Mas Vito, ini mumpung ada Pak Jeki bisa apa sambutan sebentar ya Mas Vito ya. Baik Bapak. Ya ini di sebelah saya mumpung ada Pak Jeki ya, sebentar ya. Silakan, bisa dipersilakan. Baik, kepada Bapak Jeki saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, baik, terima kasih Mas Vito ya yang jadi MC yang luar biasa ya, acaranya akhirnya meriah ini ya. Oke, baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga kesejahteraan ya, sehingga kita bisa
hadir pada sosialisasi magang berdampak yang luar biasa ini. Yang kedua yang saya hormati ini Bu Dwi ya, yang semangat tadi ya, memberikan materi yang luar biasa ya, yang setiap hari mendampingi adik mahasiswa dan memberikan informasi yang bagus tadi tentang magang berdampak. Dan ini tadi banyak bertanya-tanya ya, kenapa kok nggak bisa live streaming ya? Jadi banyak korprodi juga tanya-tanya tadi itu ya. Ya, tadi mungkin ada kendala ya, tapi nanti insya Allah nanti recordingnya nanti akan kita share ke korprodi. Dan yang ketiga yang saya hormati ini ada Pak Rusli yang luar biasa juga ya, memandu jalannya acara yang selalu mengingatkan acara yang akan segera dimulai. Pak Suprianto yang mungkin beliau lagi mungkin ada nguji atau apa ya tadi itu ya. Dan yang terakhir yang saya hormati ini ada di semua yang luar biasa ini baru kali ini ya ada peserta yang di Zoom-nya itu nggak pernah turun ya, ini 500 full ini ya, nggak ada yang turun sama sekali. Ini luar biasa Dadi ya, ini adalah pertanda bahwa memang Dadi ini semangat ya. Dan saya kira bahwa magang ini sangat penting Dadi semua ya, karena di sini nanti paling dari semua PKP itu yang paling itu ya, challenge-nya itu adalah magang berdampak ini Dadi ya, karena magang ini adalah rata-rata adik-adik kan ingin yang relate ya dengan prodi masing-masing itu ya, relate dengan prodi masing-masing dan yang mencari mitra terutama itu adik-adik ya. Jadi adik-adik semua, jadi kami dengan Bu Dwi juga dengan yang lain itu sudah berusaha adik-adik ya untuk mencarikan mitra ya. Dan kami juga sudah menghubungi pihak Kadin ya, Kamar Dagang Jawa Timur ya. Jadi insya Allah nanti kita akan diberikan list tentang mitra-mitra yang terkait ya. Kami juga sudah memberikan memberikan jumlah mahasiswa per prodi ya. Jadi waktu itu Kadin minta ya, minta prodi-prodi mana yang akan nanti dilingkan ke perusahaan-perusahaan ya, dan kami sudah memberikan itu adik-adik ya, nama-nama prodi lalu besaran mahasiswa yang akan melakukan magang. Dan alhamdulillah nanti insya Allah adik-adik jadi langkah pertama ya, jadi mungkin adik-adik bisa mencari mencari perusahaan-perusahaan yang menurut Pak Dadi itu punya istilahnya ya, ini perusahaan yang benefit, perusahaan yang pas untuk saya itu. Jadi pertama cari dulu ya, cari lalu nanti kalau nggak dapat nanti adik bisa juga tanya ke korprodi, tanya ke dosen-dosennya kan gitu ya, dan nanti bisa tanya ke kami ya. Jadi insya Allah nanti Bu Dwi akan rajin nanti memberikan informasi nama-nama perusahaan-perusahaan nanti yang membutuhkan berapa itu ya. Jadi adik-adik nanti jangan bosan-bosannya memantau ya, memantau Melisa ya. Di situ nanti ada informasi, ada perusahaan-perusahaan nanti membutuhkan lowongan berapa itu akan di situ. Dan kami nanti akan bersama dengan Bu Dwi akan melakukan istilahnya menemui beberapa perusahaan-perusahaan adik-adik ya, menemui perusahaan nanti agar dari mahasiswa ini dapat mitra yang cocok gitu ya. Jadi tapi mungkin untuk magang ini memang agak riskan, tapi jangan panik ya. Jadi untuk mitra kita akan cari bersama gitu ya, dan ya kalau yang sudah dapat mitra ya mungkin bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi ya, dan mungkin pesan ini ada ya, pesan dari Kadin dan juga dari pengusaha-pengusaha itu. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu ditingkatkan untuk adik-adik itu. Ada yang pertama kerjasama. Jadi ingat ini ya. Jadi kemarin kita coba sudah dengan Bu Dwi itu ada pelatihan di Kadin selama 2 bulan itu ya. Nah disitulah kami ketemu dengan mitra-mitra, ketemu dengan pengusaha-pengusaha, dan itu memberikan dua hal yang perlu ditingkatkan oleh adik-adik itu. Yang pertama adalah kolaborasi adik-adik. Jadi mereka itu menyukai mahasiswa yang suka kolaborasi, bekerja sama, yang bisa diajak istilahnya bisa bekerja bersama-sama itu di tim itu ya. Itu yang kedua, komunikasi adik-adik. Kemampuan komunikasi ini katanya yang dituntut oleh perusahaan, oleh mitra. Jadi jadilah nanti adik-adik berlatih ya, mungkin berlatih cara menghadapi orang seperti apa, dengan komunikasi yang sopan santun seperti apa, komunikasi yang strategis seperti apa. Jadi intinya ada dua hal yang perlu ditingkatkan, dan saya yakin nanti adik
ketika magang akan mendapatkan itu. Yang pertama adalah kolaborasi, bisa bekerja sama, dan yang kedua adalah komunikasi yang baik adik-adik ya. Dan itu mungkin itu aja Mas Vito ya dari kami, dan saya ucapkan selamat adik-adik, dan jangan panik, tetap optimis, dan semoga adik-adik semua ini akan mendapatkan mitra-mitra yang cocok ya, yang pas ya, sehingga nanti adik-adik bisa jadi sebelum lulus sudah mendapat pekerjaan kan gitu ya. Karena menurut Kadin dan juga mitra-mitra itu menginginkan adik-adik magang tapi sekaligus juga bekerja di situ nantinya. Mungkin itu, terima kasih atas sambutan yang singkat ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. MCG MSI, dan terima kasih juga kepada Ibu Dwi dan Bapak Rusli atas penyampaian materi pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2024 yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Baik, kepada Kak Fatimatus Zahra, disilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Kak? Sudah terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya dua. Untuk pertanyaan pertama itu, tapi tidak salah, saya mendengarnya itu di PPT itu ada satu SKS-nya itu sekitar 45 jam ya, Kak. Nah, itu berarti kalau untuk itu SKS berarti kita harus memenuhi 450 jam. Nah, jika beberapa instansi itu ada yang satu harinya itu kerjanya itu hanya mungkin 5-6 jam saja. Jadi kalau misalnya 2 bulan itu tidak memenuhi 450 jam, bahkan harus sampai 3 bulan baru bisa memenuhi 450 jam itu, Kak. Itu bagaimana solusinya? Terus untuk yang kedua itu, jika kan ada beberapa instansi itu memperbolehkan kita magang itu dari tanggal-tanggal sebelum timeline. Misal dari saat ini tuh kita sudah magang, Kak. Nah, untuk pengisian logbooknya itu bagaimana? Apakah dimulai dari hari ini saat kita magang ini atau dimulai bagaimana? Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo kepada... Langsung dijawab aja ya Kak Vito ya. Iya, Nanti Kak Rusli kita saling jawab ya Pak Rusli ya. Iya, jadi tadi pertanyaan dari Mbak siapa kok nggak tak catat ya nama Mbak ya? Ini dari Mbak Fatima ya, Mbak Fatima ya. Mbak Fatima dari prodi apa deh? Dari pendidikan matematika. Oke, Mbak Fatima dari pendidikan matematika mau magang itu boleh karena kan sunahnya istilahnya sunah tapi wajib ditempuh gitu ya. Itu magang di dinas X gitu, tapi tidak di sekolah ya magangnya ya. Kemudian tadi disampaikan nih, Mbak Fatima tanya bagus terkait learning hours. Budi tanya dulu nih, untuk prodi pendidikan matematika, berapa SKS untuk kurikulum semester ini deh, untuk dasar nanti? Untuk dasar ini, kamu belum tahu untuk berapa total SKS-nya Ibu. Tapi kalau untuk konversi magangnya ini, itu 10 SKS. Nah, 10 SKS toh berarti 10 SKS itu adalah 450 jam deh. 450 jam yang dilaksanakan bukan 45 jam, ketidikan 45 jam. 450 jam setara dengan 2 bulan. Tapi kan tadi disampaikan, mitranya itu enggak sampai, Bu, satu hari itu paling 6 atau 7 jam. Seperti yang sudah kita sampaikan, atau saat Anda baca buku pedoman magang, yaitu aktivitas yang menunjang. Ya, menunjang dalam tanda petik aktivitas kegiatan magang itu dimasukkan. Misalkan selama kurang lebih Anda 20 menit ya membaca SOP misalkan sebelum Anda ke industri, boleh itu dimasukkan. Ini saat sosialisasi dengan Pak Rus, dengan kami tim mobilitas akademik itu bisa dimasukkan sebelumnya. Jadi di logbook aktivitas itu tidak hanya yang berkaitan dengan mini projectnya, tidak hanya yang berkaitan dengan yang dilakukan di industri saja, tapi sebelum ataupun hal-hal yang mendukung aktivitas itu masukkan sebagai learning hours pembelajaran adik. Ya, jadi nanti akan mentok nih 450 jam itu pasti tercapai. Ya, tapi jangan sistem SKS.
sistem kebut semalam, pokoknya logbook itu diisi, ya jangan, ya. Jadi kalau tanggal sebelum timeline tadi, ya, kalau Anda misalkan tadi diterima, kalau 450 jam hati-hati ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk 450 jam itu dimulai akhir Juni nanti sampai akhir September. Jadi jangan sampai Anda menerima mitra yang pelaksanaannya itu September sampai Desember. Karena di kurikulumnya Mbak Fatimah di Prodi Pendidikan Matematika tadi itu 10 SKS deh. Karena Anda ada mata kuliah wajib yang harus diikuti di Prodi. Nanti di awal November Anda akan melakukan pembelajaran secara offline dengan Prodi, dengan Bapak Ibu dosen. Aktivitas sebelum 4 minggu awal itu Anda melakukan aktivitas secara online dengan prodinya masing-masing tadi. Ya, jadi bisa disesuaikan. Itu ya, mungkin ada tambahan dari Pak Rusli? Sampun Bu, artinya pengisian itu bisa dimulai hari ini sebenarnya ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa hari ini sudah ada kegiatan kan ini ya. Tadi dimulai jam berapa, berakhir jam berapa, walaupun belum bisa ngisi logbook di Sipintar gitu ya. Belum bisa di Melisa, itu manual dulu ya Vito ya. Jadi diisi manual dulu, di Word gitu ya. Kemudian di screenshot hari ini kegiatannya, nanti saat sudah dibuka, nah bisa Anda masukkan. Sehingga pengisiannya itu tidak dimulai saat Anda berada di kantor tadi, iya kan, saat berada di tempat magang tadi. Karena kalau memang hanya mengandalkan jam reguler yang ada di magang, pasti nggak cukup ya rekan-rekan mahasiswa ya. Artinya dari sudah jelas Bu Dwi kan Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang relate ya dengan kegiatan yang ada di tempat magang Anda tadi. Sehingga itu pasti kalau dihitung nanti pas ya jumlah yang ada di logbook Anda. Mungkin tambahnya itu dari saya. Terima kasih. Silakan itu. Terima kasih kepada Ibu Dwi dan Pak Rusli. Untuk selanjutnya kepada Kak Farica Nuha, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya kakak-kakak dan ibu bapak sekalian. Saya Farica Ulinuha dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, izin bertanya. Nah, saya sudah apply magang ke Jawa Pos, tepatnya saya sudah diterima di divisi editing. Nah, terus saya juga sudah berkoordinasi dengan koorprodi saya untuk persetujuannya terkait dengan divisi dan instansi yang saya tuju. Lalu untuk koorprodi sudah menyetujui dan mengasesikan, tetapi tadi dijelaskan bahwa untuk mahasiswa kependidikan wajib magang kependidikan, sedangkan untuk magang saya itu lebih ke corporate dan juga divisi yang saya tempati itu lebih ke ranah linguistiknya, jadi tidak ada unsur kependidikannya begitu. Nah untuk yang kedua, pihak mitra sudah menginstruksikan untuk masuk magang itu mulai besok tanggal 2 Juli besok, yang berarti saya itu belum mengikuti pelatihan dasar dari mobilitas akademik. Untuk itu bagaimana ya Pak Bu? Apakah tetap boleh dilanjutkan atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, ini Pak Rusli atau Bu Dwi? Pak Rusli? Ya? Oke, terima kasih Pak Rusli. Nah Mbak Farika ya dari PPSI, tadi seperti yang sudah kami singgung di awal, kalau adik-adik dari Prodi non kependidikan itu wajibnya itu kan magang yang non kependidikan ya. Kalau Mbak Farika kan dari PPSI, otomatis magang wajibnya itu adalah PLP di semester 6 seperti yang disampaikan Pak Rusli tadi. Jadi kalau magang yang semester ini Anda ambil itu adalah magang mobilitas akademik pilihan, boleh. Tapi itu tidak menggugurkan PLP karena Anda wajib ikut PLP di semester 6. Bisa dipahami Mbak Farika? Bisa Ibu. Jadi tadi seperti itu bagus menguatkan kompetensi editing adik dari sastra murninya, sastra Indonesia ya. Nah, nanti diterapkan lagi nih membuat modul yang lebih oke lagi nanti saat di PLP. Nah, itu sudah oke. Jadi nanti Mbak Farika kalau sudah bayar UKT, kemudian Mbak Farika itu daftar ke SIM mobilitas akademik yang ke Sipintar tadi ya, Melisa Sipintar, pilih magang.
seperti yang disarankan oleh Bapak Kaprodi yang sudah ACC di bagian editing tadi. Nggak ada masalah. Tapi jangan disampaikan ini adalah tidak linear dengan PLP, ya jauh. Karena PLP kan Anda harus micro teaching, harus tadi di sekolah. Ada budaya-budaya dan hal-hal lain yang harus Anda pelajari di sekolah. Itu nanti di semester 6. Ya. Jadi yang semester ini untuk adik-adik prodi pendidikan, kalau mau ambil magang, seperti yang kami sampaikan tadi, bukan magang di sekolah. Tapi kayak Mbak Farika tadi, magang di Jawa Pos, karena itu linear nih. Masih linear dengan sastra Indonesia, apalagi tahapannya editing kan kemampuan komunikatif dalam tulisan bahasa kan akan terlatih dan diajari oleh mentor-mentor yang ahli di Jawa Pos sana. Jadi aman Mbak Farika ya, boleh magang tapi itu tidak menggugurkan PLP. PLP wajib ditempuh di semester 6 nanti. Gitu nggih Pak Rusli nggih? Ya Bu Dwi, betul. Jadi teman-teman pendidikan tadi ya, magangnya itu kalau yang magang PLP ya tetap ya itu ada di semester 6 ya dari teman-teman dari PPSI ya. Jadi artinya kalau Anda memang semester 5 ini mengambil magang tadi, tapi bukan di sekolah enggak apa-apa, tapi itu bukan menggugurkan semester 6-nya. Paham ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi Anda pendidikan enggak usah tanya yang sama ya. Karena jawabannya nanti ya podo ngono ya. Jadi silakan ya rekan-rekan mahasiswa. Tadi bagus ya bahasa Indonesia ngambil di Jawa Pos ya, itu sangat cocok ya kan. Ya, jadi silakan teman-teman yang dari pendidikan boleh mengambil magang tapi sekali lagi jangan di sekolah ya. Karena nanti sekolah ada di semester 6. Seperti itu ya Bu Dwi. Monggo saya bagikan itu. Nggih, terus Pak Rusli. Monggo. Terima kasih kepada Bu Dwi dan Pak Rusli. Kita lanjut pada Muhammad Iksan Dwi. Untuk pertanyaannya disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Putra dari Program Studi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi. Izin bertanya Bu, berdasarkan informasi di slide PPT tadi, bahwasanya pelatihan dasarnya untuk proposal magang dan sebagainya itu di tanggal 13 sampai 17 dan itu wajib diikuti oleh angkatan 2024. Nah, sedangkan ketika kita waktu pengajuan proposal ke mitra, pasti kan dari mitra ini perlu adanya waktu untuk bisa mengasisi apakah kita itu bisa diterima di magang tersebut atau tidak. Nah, apakah dengan arti tersebut itu kita bisa mengajukan proposalnya itu terlebih dahulu sebelum adanya pelatihan dasar itu, atau kita harus menunggu? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, Mas siapa tadi Dek? Ini seperti sambil double. Mas Mas Iksan ya, oke. Ya. Mas Iksan tadi kan ini ya terkait pelatihan dasar ya. Jadi pelatihan dasar itu Dek dilakukan secara hybrid online itu online-nya Zoom dan asinkron begitu dengan sindik. Jadi seperti ini nanti teman-teman yang tidak kebagian Zoom itu akan melaksanakan ada streamingnya. Jadi kalau Mas Iksan ini sudah melakukan activity pagi misalkan sampai sore di mitra ngono ya Mas Iksan ya. Maka untuk ikut pelatihan dasarnya bisa saat setelahnya. Anda buka streamingnya, Anda capture, Anda pelajari apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian Anda tuliskan di dalam logbook. Kalau belum bayar kan belum terbuka nih semester dasar, maka Anda tulis di Word seperti saran Pak Jeki kemarin nih. Ditulis di Word secara baik, jam berapa, waktu jam berapa dilakukan itu. Jadi memang kegiatan ini ya, meskipun Anda sudah di mitra adik-adik semuanya yang ada di sini, kalau Anda itu sudah di mitra, tapi jamnya itu bertabrakan, tidak ada masalah. Anda bisa melihat streaming, Anda bisa mempelajari secara asinkron aktivitas yang kami sudah sampaikan di CPO, bukan Pintar ya, di sindik kami begitu. Itu ya Mas Iksan ya. Izin menambah Ibu. Kalau misalkan kita sudah mengajukan proposalnya itu sebelum proposal ya. Sebelum adanya pelatihan itu apa-apa. Apa kita harus menunggu? Boleh, nggak apa-apa. Ya tadi yang seperti Bu Dwi contohkan tadi, yang kami contohkan tadi, misalkan di Surabaya itu kan ada template-nya sendiri. Atau Mas Iksan ini menggunakan template apa aja nih untuk hanya mendaftar ke mitra, nggak apa-apa. Tapi seperti yang di ini Mas Irfan ini luar biasa ya membantu kami nih. Tapi nanti di template lagi nih, ada sesuai dengan mini project-nya. Nanti ikuti template dari UNESA. Itu nanti saat pelatihan dasar kita jelaskan. Jadi untuk mendaftar
ke mitra, proposal apapun nggak ada masalah deh. Tapi untuk mini projectnya nanti ikuti template dari UNESA. Itu ya Mas Iksan ya. Iya, baik Bu, terima kasih sudah menjawab. Oke, ya. Terima kasih Bu Dwi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Kak Siti Halimah. Untuk pertanyaannya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Halimah dari S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya izin bertanya terkait magang untuk 20 SKS. Timeline magang yang ditetapkan kan 27 Juli hingga 1 Desember, sedangkan untuk tempat saya magang baru bisa menerima magang itu dimulai dari 7 September 2026. Apakah itu masih bisa diperbolehkan dan bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Ya, oke, langsung dijawab ya. Nggak ada masalah, Mbak Siti Halimah ya. Nggak ada masalah, Dik. Namun, untuk kurangnya tadi ya, aktivitas kan Juli sampai ini, Anda bisa membuat proposalnya dulu. Komunikasi dengan calon mentornya dulu. Observasi dulu. Apa yang bisa dikolaborasikan bersama mitra untuk mendesain mini project berdampaknya tadi. Itu bisa dilakukan secara online, atau Anda ke sana sesekali, observasi, apa yang harus Anda kerjakan saat di sana. Tiba di tanggal 7 September nanti, Anda mulai turn in gitu ya, melakukan activity project berdampaknya bersama mitra. Di samping Anda melakukan aktivitas rutin yang diminta oleh mitra. Gitu ya Mbak Siti ya, jadi nggak ada masalah September sampai Desember, karena kan kita mencari mitra aja sudah luar biasa ya adik-adik ya. Karena mahasiswa kita banyak, tadi disampaikan Pak Jeki ya, mitranya juga, kompetensinya juga beragam, jadi kalau sudah diterima ya disyukuri, tapi dijalani dengan luar biasa. Ada masalah Mbak Siti ya? Baik Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Kita lanjut ke kolom komentar nggih Bu Dwi. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Dinda, Natasha izin bertanya, untuk mahasiswa yang sudah mengajukan permohonan magang, bagaimana ketentuan mengenai proposal magangnya? Apakah sementara ini tetap menggunakan template proposal yang sebelumnya, mengingat tadi disampaikan bahwa template proposal yang terbaru masih menunggu. Kemudian karena kami masih perlu menunggu beberapa hari terkait tindak lanjut penerimaan magang, sementara penutupan pendaftaran KKN pada tanggal 3 Juli, sebaiknya kami bagaimana ya? Apakah ada arahan yang dapat diikuti? Monggo Ibu Dwi. Oke ya. Untuk KKN ini ya, untuk template tadi ya, nggak ada masalah sih Dek. Kalau Anda sudah diterima, nanti diterima oleh Mitra X, template-nya itu menyesuaikan template UNESA dengan Anda mengembangkan mini project berdampaknya gitu ya. Jadi kalau sudah menggunakan template apapun untuk mendaftar ke mitra, nggak ada masalah. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya gitu ya. Untuk KKN itu aman Dek. KKN selalu terbuka, kapan aja Anda tidak lolos itu nanti tetap difasilitasi. Yang penting Anda nanti, ya meskipun ada batch-batchnya ya, nanti Pak Supriyanto juga bisa menambahkan, Anda pasti akan itu tadi mendapatkan lokasi. Karena kita memang memfasilitasi untuk semua mahasiswa angkatan 2024 ini untuk melakukan aktiviti mobilitas akademiknya. Jadi tidak usah khawatir, nggak keterima magang, nggak keterima riset dosen, nggak keterima pertukaran mahasiswa dengan PT yang kolaborator dengan prodinya, Anda masih ada wirausaha, masih ada institusi independen, masih ada proyek kemanusiaan, masih ada KKNT, yang itu memang jalur itu digunakan untuk mensupport saat Anda tidak diterima di lembaga-lembaga yang memang itu Anda minati. Gitu ya, Mas siapa tadi nggak ada tulis ini tadi. Ya gitu Mas Vito ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Pak Jeki atau Pak Rusli atau Pak Pri? Ya mungkin tambahan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa diputuskan gitu ya Bu Dwi ya. Karena memang untuk KKN ini kan kita juga sedang menjaring ya bareng-bareng ya. Yang Google Form ya. Iya teman-teman yang akan melakukan kegiatan KKN ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ya misalkan pendidikan kan jelas kan semester depan PLP ya. Jadi pasti semester ini kan lagi cari-cari ya apa yang bisa selain itu tadi. Kalau memang mau berniat untuk KKN ya sudah ya tadi.
sehingga kami bisa melakukan ya segera pendataan tadi ya. Karena kata Pak Pri ini ada 3 kabupaten ya Pak Pri ya yang akan digunakan untuk lokasi KKN. Jadi teman-teman nanti bisa milih ada di Nganjuk, ada di Malang, kemudian ada di Magetan ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi silakan di antara 3 itu tadi. Kalau teman-teman memang ingin melakukan itu ya segera mendaftar di sana ya. Karena memang ya walaupun KKN tadi jadi katakan Bu Dwi kan terakhir ya Bu Dwi ya yang bisa dipilih, tapi ya tetap ada tanggalnya ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi jangan sampai nanti mundur Anda bingung sendiri ya untuk menentukan langkah ke depannya ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa segera dipastikan ya. Karena ini bulan Juni juga pas tanggal 1 ya Bu Dwi ya. Artinya ini pas tanggal 1 Juni dan silakan rekan-rekan mahasiswa bisa segera ya musyawarah mufakat ya untuk memutuskan terkait hal tersebut. Apalagi hari ini kan terkait magang ya. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah direspon oleh Bu Dwi, oleh saya dan juga teman-teman duta ya yang ada di kolom chat tadi. Silakan Mas Vito, kita kembalikan lagi. Terima kasih kepada Bu Dwi dan Pak Rusli. Kita lanjut ke kolom komentar berikutnya. Kak Almaida. Permisi Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah mahasiswa prodi pendidikan benar-benar tidak diperbolehkan melaksanakan magang di bagian perpustakaan sekolah dan sudah mendapatkan? Tidak boleh. Diputuskan ya Pak Rusli ya, tidak boleh. Sekolah nanti ya. Iya, jangan di lokasi sekolah ya. Entah itu ya, perpus, entah itu lab, jangan. Tadi kan sudah ada ya Pak Rusli ya, kita jelaskan apa 4 ya bentuk magang itu di mana saja. Nah, Anda bisa mengikuti salah satu dari itu. UMKM mana, kemudian lembaga industri yang mana, itu sudah ada. Nanti PPT-nya sudah di-share nih oleh teman-teman duta. Jadi Anda bisa melakukan itu. Ya. Tidak bisa ya Mas Vito ya, disampaikan untuk semua adik-adik mahasiswa, baik yang nanti akan mendengarkan di link drive ataupun yang sudah ikut ini, mohon diperhatikan secara bersama. Baik Ibu. Kita lanjut ke Kak Faiza Navisandra. Untuk pertanyaannya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faiza dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi, saya mewakili teman-teman saya untuk bertanya. Yang pertama, jika kita sudah mendaftar di tempat magang, namun di sistem Melisa tidak ada daftar mitra yang dituju, apakah hasil magang kita tidak terkonversi? Yang kedua, apakah boleh magang di 2 tempat yang berbeda, misal bulan Juli sampai akhir Agustus di tempat lain dan bulan September sampai akhir November di tempat lain? Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Adik dari prodi apa, Dek? Dari Prodi Pendidikan IPA dan daftar SKS-nya itu 20 SKS. Yang paling memungkinkan bulannya lebih lama itu apa? Mitra yang mana? Mitra yang kedua, Ibu. Ya, aku pakai mitra yang kedua aja. Nanti Anda fokus di satu mitra, tapi nanti Anda membuat tadi mini project berdampaknya itu yang real. Jadi sambil menunggu mitra tersebut, Anda tadi jalur kepo-kepo gitu ya. Anda ke sana observasi, ketemu dengan salah satu staf di sana, jalin komunikasi, ada permasalahan apa. Kemudian Anda bisa mulai membuat mini project berdampak itu supaya berdampak real ke mitra gitu Mbak Faiza. Jangan dua lokasi Anda terlalu berat nanti. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan ini mau? Nyambi-nyambi double zoom saya. Ya, jika kita sudah mendaftar di tempat magang, namun di sistem Melisa tidak ada daftar mitra yang dituju, apakah hasil magang kita tidak terkonversi ya Ibu? Kamu sudah mulai daftar kah? Magang enggak toh? Sudah diterima. Enggak, maksud saya daftar itu maksudnya daftar bukan ke sistem ya, daftar ke perusahaan X ya. Iya, sudah di pihak magangnya itu. Apa? Itu di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, kaitkan dengan mini project yang ada di IPA, Dek, untuk mendukung capaian pembelajaran di IPA. Karena kan Prof. Erman dan tim kurikulumnya kan pasti sudah mempunyai CPL nih, mata kuliah konversinya apa. Nah, Anda harus support ke sana untuk activity mini project-nya. Ya, gitu ya, Mbak. Siapa tadi ya? Oh, baik, Ibu. Jika di Kemenak
bagian pendidikan madrasah apakah diperbolehkan, Bu? Enggak boleh tadi toh, pendidikan madrasah apa-apa itu kan nggak boleh. Itu kan based on-nya sekolah ya. Jadi Anda mencari yang tadi itu aja, di mana tadi tuh? Nah, lingkungan hidup itu ya. Ya, kalau ke sekolah kami tolak, Dek. Ya, tidak akan bisa kami rekognisi gitu ya. Baik, Ibu izin bertanya. Ya. Jadi untuk di Dispendik Surabaya, saya kan mendaftar di Dispendik Surabaya. Okay. Nah itu diarahkan untuk mengisi link pendaftaran magang. Nah di bagian itu terdapat untuk konversi mata kuliah apa saja. Tapi dari kita kan belum ya Bu. Itu kira-kira diisi bagaimana ya Bu? Oke, ya. Nanti ini deh ada di Sindik. Kamu kalau adik-adik ya semua di sini ada di Sindik Unesa ID. Itu di sana ada pilihan fakultas dan prodi. Anda klik di situ prodi pendidikan IPA, maka di sana akan muncul struktur kurikulum pendidikan IPA ya, mulai semester 1 sampai semester akhir. Sehingga adik bisa melakukan aktivitas konversi itu dituliskan. Meskipun nanti realitanya yang dikumpulkan saat perencanaan program itu mata kuliah konversi yang belum real disampaikan oleh koordinator prodi, adik-adik bisa nanti merevisinya di laporan akhir gitu ya. Jadi nggak ada masalah Mbak. Ya, jadi nanti disesuaikan aja dengan kurikulum yang ada di prodinya masing-masing. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, semangat ya Bapak Ida ya. Ya, Bu izin bertanya lagi Bu. Untuk mitra tadi itu mitra dengan UNESA atau mitra dengan prodi Bu? Yang apa itu Dek? Yang diisi di Melisanya. Diisi di Melisa nanti ya mitra yang kamu diterima tadi Dek. Kamu diterima tadi di Dinas Lingkungan Hidup ya, tulis Dinas Lingkungan Hidup. Oh, baik. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi untuk pendaftaran sistem nanti saat pelatihan dasar ya. Sekarang bertahap, adik-adik tahu dulu esensinya magang, adik tahu esensinya apa yang harus dilakukan. Tadi Pak Jeki bilang, ayo mulai berkomunikasi dengan baik. Nah, itu mulai dilatih. Anda berkesempatan untuk bertemu langsung dengan mitra-mitra yang itu kalau dulu itu jauh kita akan capek. Sekarang Anda didekatkan dengan banyak kompetensi nanti yang akan Anda dapatkan. Itu ya Bapak Ida ya, luar biasa ya. Oke, lanjut. Izin bertanya kembali. Kalau satu-satu saksian teman yang lain. Ayo cukup satu, terakhir. Iya, kasih yang teman yang lain. Ya, apa deh? Apa? Silakan terakhir. Semisal magang di konsultan pendidikan seperti itu, apakah diperbolehkan ya Ibu? Apa konsultan? Kantor konsultan pendidikan. Oke, kayak kuanta gitu ya, kuanta pendidikan itu ya, boleh. Ibu. Boleh, karena itu di luar dari sekolah kan? Boleh, itu kan Anda nanti dilatih untuk membuat bahan ajar, Anda dilatih untuk public speaking, bagaimana menjelaskan apa itu boleh. Seperti itu boleh deh. Yang penting tidak ke sekolah ya, karena ini adalah magang, non kependidikan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Yuk, lagi, monggo Mas Tito. Terima kasih. Kita lanjut kepada Kak Ref. Untuk pertanyaannya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilian Revansyah Putra dari Sains Aktuaria. Nah, jadi begini Ibu, pertanyaan saya adalah kebetulan kan saya sudah menjalin komunikasi dan networking dengan rekan-rekan dari tempat magang gitu Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Bu? Jadi saya magang di dua tempat, lebih dari satu tempat yang berbeda dengan tugas-tugas yang berbeda, karena di beberapa institusi yang saya kenalkan itu dia punya tugas dan ini beda-beda gitu. Ada yang di perusahaan perdagangan, ada yang jasa keuangan, ada yang
tentang pelatihan dan pendidikan. Nah, sedangkan jurusan saya itu adalah jurusan multidisipliner gitu. Jadi saya ingin bisa mengembangkan kompetensi khususnya dan juga mengembangkan soft skill yang saya punya gitu. Jadi mohon arahan dan petunjuk ya Bu. Terima kasih. Ya, disingkat tadi apa Dek? Di 2 lokasi magang tadi ya? Iya betul Bu, di 2 satu tempat gitu. Buat apa Anda magang di 2 tempat tadi? Ya untuk mengasah tentang skill yang saya punya Bu, seperti itu. Karena di jurusan saya kan semua magang itu kan berkolaborasi, Anda akan belajar dengan industri gitu. Tapi kenapa kok 2? Anda prodi apa deh? Prodi Sains Aktuaria Bu. Oke, Sains Aktuaria. Berapa SKS deh di prodi? 10 SKS Bu. Nah, 10 SKS loh. Kalau kamu adik nanti harus ke 2 institusi, nanti mata kuliah wajib yang diterapkan oleh prodi di November gimana? Anda ikutinya. Jadi dipilih aja salah satu di timeline itu Juli akhir sampai September akhir. Di kisaran itu aja yang dilakukan oleh adik. Nanti kalau adik ingin, karena kan Sains Aktuaria ini luar biasa ya, ada banyak kompetensi yang bisa Anda pelajari lagi, itu nanti untuk portofolio aja. Oke. Jadi Anda supaya bisa fokus di pembelajaran juga di November, adik harus hadir offline di prodi. Iya betul, ada offline. Emang nanti Anda akan gambling, artinya kan adik kan juga harus berprestasi di akademik juga. Jadi khawatirnya nanti di situ harus offline, Anda harus datang offline, tidak bisa membagi waktu dengan baik, malah keteteran yang untuk mata kuliah yang dibebankan dari prodi yang wajib itu. Jadi nanti aja Anda mengambil lagi, kalau sudah ini telonnya banyak, nah itu untuk portofolio. Sekarang fokus di mitra yang memang 2 bulan itu akan Anda kolaborasikan dengan dampak nyata tadi, Mas, gitu ya. Oh baik, berarti begitu ya Bu ya. Jadi prinsipnya berarti apa diizinkan atau tidak atau bagaimana Bu ini? Nggih. Yang 2 lokasi tadi dah? Ya, lebih dari 1 lokasi. Tidak boleh ya Bu ya? Tidak boleh. Ya Pak Rusli ya. Pusing nanti Pak Rusli ya. Iya satu aja. Dibagi temannya yang lain ya Bu ya. Satunya karena tugasnya di institusi A gitu kan, saya bisa menganalisa terkait dengan jasa keuangan, dan satu lagi itu ada juga yang menawarkan saya ada tentang perdagangan seperti itu. Saya diarahkan untuk ngitung seperti akuntansinya gitu itu Ibu. Jadi beda tupoksi lah, beda tugas gitu Bu. Ya dipilih satu aja ya Mas Ref ya. Iya. Baik, matur nuwun, sehat-sehat semua Bapak Ibu. Semangat adik-adik, luar biasa. Terima kasih. Oke, mungkin penanya terakhir ya Bu Dwi ya? Iya Pak Rusli. Udah lelah. Ayo Vito, dipilihkan satu penanya terakhir. Mana Vito nanti bisa ya Pak Rusli ya, bisa tanya ya, kan ada call center itu kan bisa nantinya ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir kepada Kak Rizky Mei. Untuk pertanyaannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kenalkan saya Rizky Merahmawati dari program studi S1 Kimia. Saya izin bertanya Ibu dan Bapak, semisal kan saya ingin mengajukan magang ke pusat laboratorium forensik. Nah, itu kan nantinya akan di laboratoriumnya. Nah, itu tuh apakah perlu menggunakan MOU seperti itu ya Bapak atau Ibu? Pak Jeki, Pak Rusli, yang jawab Pak Rusli. Itu Pak Jekinya lagi uji. Oh keluar ya, monggo. Pak Rusli. Oke, jadi terkait MOU itu nanti opsional ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi Pak Rizky yang penting diterima ya Bu Dewi ya, berada di instansi tersebut. Tapi kimia kalau nggak salah semester 6 ya Pak Rizky kalau magang. Magang, iya betul, magang semester 6 kimia. Iya, di semester 6. Iya, jadi nanti semester 6 ya Anda melakukan yang magangnya tadi Mbak Rizky. Jadi untuk semester 5 ini silakan milih bentuk yang lain ya Bu Dewi ya, seperti yang sudah kita utarakan berkali-kali tadi. Gitu ya Mbak Rizky ya. Oh iya. Berarti untuk semester 5 ini bisa memilih di
bidang yang lain ya Bapak Ibu, seperti riset bersama dosen ataupun betul seperti yang sudah berkali-kali kita sosialisasikan ya Rizky. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Rusli dan Bu Dwi atas penyampaiannya materi pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman angkatan 2024 yang belum sempat bertanya, bisa menghubungi call center di channel WhatsApp Mobilitas Akademik ya teman-teman. Atau bisa dicek di Instagramnya PMMA Nesa. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2024 atas partisipasi pada acara sosialisasi bentuk kegiatan pembelajaran magang pada program mobilitas akademik tahun 2026 hari ini. Saya, Vito Davanda Febriansah, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.